Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah, kita diberi oleh Allah karunia belajar keagungan Allah dan belajar tentang akhirat, suatu yang pasti terjadi, suatu yang kita semuanya pasti menjalaninya, yaitu hidup selamanya di alam akhir yang terus menerus tidak ada pindah-pindah lagi, sudah tidak berpindah-pindah lagi, menetap kekal selamanya. Mudah-mudahan kita di surga, Allahumma amin, tanpa neraka, Allahumma amin. Siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka, maka sungguh dia diberi karunia yang besar. Surat Al-Ghasyiyah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakkir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Fadzakir, maka berilah peringatan. Innama anta, sungguhannya kamu hai Muhammad, mudzakirun, pemberi peringatan. Lasta, bukanlah kamu hai Muhammad, alaihim, atas mereka, bimusaitirin, orang yang berkuasa. Illa, tetapi orang yang illa, kecuali, yaitu tetapi man, orang yang tawalla, berpaling, wa kafaro, dan kafir. Fayu'adzibuhu, maka Allah mengazabnya. Fayu'adzibuhu, maka mengazab padanya Allah al-azabal akbar, dengan siksa yang besar. Inna, sungguh, ilaina, pada kami Allah, iyabahum, kembali mereka. Summa, kemudian, inna, sungguh, alaina, atas kami, hisabahum, hisab mereka. Fadzakir, maka berilah peringatan. Fadzakir, maka berilah peringatan. Kita menjalankan, memberi peringatan sebagai suatu kewajiban. Wajib memberi peringatan. Siapa yang menjalankan memberi peringatan sehari setengah jam atau sebulan setengah jam, maka ya dapat pahala itu. Siapa yang tiap minggu setengah jam, berarti pahalanya lebih banyak lagi. Siapa yang tiap hari setengah jam, maka lebih banyak lagi. Maka siapa yang lebih dari setengah jam misalnya, maka lebih banyak lagi. Berilah peringatan. Sebenarnya manusia itu sungguh sangat ingkar. Asli manusia itu semuanya sungguh sangat ingkar, kecuali hanya sangat sedikit. Oleh karena itu, kalau ada peringatan, tidak terlalu banyak peringatan itu. Tidak terlalu banyak. Ada orang yang pagi, siang, sore, malam mendengarkan Al-Quran dan paham, itu aja masih kurang kok. Pagi, siang, sore, malam mendengarkan Al-Quran dan tahu cara mengamalkannya, itu masih kurang. Apalagi yang tidak. Makanya ini kewajiban, wajib itu. Siapa yang tidak mau memberikan peringatan, maka tidak pantas untuk minta surga. Na'udzubillah. Fadzakir, maka beri peringatan. Ayo balapan kita mengajak atau memberi peringatan. Banyak-banyakan. Anak-anak kita beri peringatan, kita ajak ngaji.
Kalau kita nggak bisa mengajikan mereka, kita ajak ngaji. Tetangga kita kalau nggak ngaji, ya kita beri peringatan agar ngaji. Buat apa punya anak, buat apa punya cucu, buat apa punya menantu kalau hanya untuk menambah penghuni neraka saja. Nauzubillah. Ini fadzakir, maka berilah peringatan. Memberi peringatan dengan apa? Ya dengan surga neraka. Memberi peringatan dengan Al-Quran. Memberi peringatan dengan apa? Dengan mengajak ngaji. Karena nggak bisa menceramai sendiri, maka kita ajak ngaji. Kita selamatkan cucu kita, anak kita dari api neraka. Apa ulangi? Fadzakir, maka berilah peringatan. Kita laksanakan, memberi peringatan sebanyak mungkin. Kalau perlu kita keluarkan harta untuk memberi peringatan. Ayo wong sampai nak gak iso ninggalno rokok gelem melang ngaji ambek aku, bareng aku ngaji. Cek khawatir rokok tak tanggung. Nah, itu namanya mengeluarkan harta untuk sabilillah, yaitu jihad fisabilillah dengan harta dan jiwa. Wajib ini. Kalau kita sehari ini tidak memberi peringatan, ya berarti pelula-pelulu gitu aja. Apa ulangi? Maka berilah peringatan. Ngajak orang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan peringatan. Kalau perlu digerebek, ayo putuku, ayo tonggoku, ayo anakku, golek peringatan. Walaupun kecil, perlu diberi peringatan dengan apa? Dengan Al-Quran. Fadzakir, maka berilah peringatan. Kita mengajak, kalau perlu peringatan yang tiap hari, yaitu apa? Disuruh mondok. Golek gerebek wong saakeh-akeh diajak mondok. Lah enak toh? Wis gak kuatir. Sebanyak-banyak mungkin diajak mondok. Niku sing kula ajak mondok niku kuwatah gak ono gelem. Wis mboten usah kula ajak. Oh, itu jenenge putus asa. Fadzakir, maka berilah peringatan. Innama sungguh hanya kamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta, sama ulangi, innama anta, sungguh hanya kamu hai Muhammad, mudzakirun, adalah pemberi peringatan. Sungguh hanya kamu itu adalah pemberi peringatan hai Muhammad. Makanya Nabi itu tidak diminta pertanggungjawaban apakah orang yang diberi peringatan itu masuk neraka atau masuk surga. Bagaimana hasilnya banyak atau tidak, tidak ada beban. Yang penting dilaksanakan. Innama anta mudzakir. Sungguh hanya kamu hai Muhammad adalah pemberi peringatan. Jadi cara mengamalkan kita berusaha memberi peringatan tanpa putus asa, berhasil atau tidak berhasil. Tanpa putus asa, berhasil atau tidak. Kadang-kadang anak sendiri disuruh mondok yang tidak mau, diajak ngaji juga tidak mau. Tetapi yang penting kita adalah sudah laksanakan. Berhasil atau tidak masalah. Nabi saja hanya sebagai pemberi peringatan. Innama anta mudzakir, sungguh kamu hai Muhammad mudzakirun, pemberi peringatan. Artinya tidak ada tanggung jawab selain itu aja. Lasta. Jadi cara mengamalkan kita memberi peringatan, sungguh-sungguh memberi peringatan meskipun tidak ada hasilnya, meskipun belum diberi hasil oleh Allah.
Nomor dua, kalau ada orang memberi peringatan dan tidak berhasil, kita tidak perlu mengolok. Misalnya ada itu loh, itu anak yai anak dewe gak berhasil merubah. Ya memang kiai pun, jangankan kiai nabi saja, tidak ada kewajiban untuk itu. Yang kewajiban hanya mengingatkan, mengajak. Innama anta mudzakir, lasta tiada kamu hai Muhammad, alaihim atas mereka, bimusaitirin, yaitu berkuasa. Bi bisa tidak diartikan, bimusaitirin berkuasa, orang yang berkuasa. Kita caranya apa? Kita tidak mengaku orang yang berkuasa untuk menjadikan orang itu menjadi baik. Kita tidak kita sadari bahwa kita tidak kuasa untuk menjadikan orang itu baik. Kita sadari bahwa kita tidak berkuasa untuk menjadikan orang itu baik, sehingga kita tidak memaksa orang untuk baik, tetapi mengajaknya saja, tetapi hanya memberi peringatan saja. Makanya ayat ini adalah mesinnya sekaligus remnya. Mesinnya ayat digayet ngajak orang. Terus gampang ngajak arek mondok, ngajak wong ngaji, gampang kan? Ya. Digayet nang mesine tapi rime ana. Rime awake dhewe aja ngaku nek iso berkuasa. Lasta tiada kamu hai Muhammad. Satu, yaitu kita menyadari lasta alaihim bimusaitir, tiada kamu hai Muhammad atas mereka bimusaitir, yaitu yang berkuasa. Satu, kita menyadari bahwa kita tidak kuasa untuk menjadikan orang itu baik. Oleh karena itu kita tidak memaksa, tetapi hanya menyampaikan. Nomor dua, kita sadari bahwa Nabi Muhammad saja Nabi Muhammad saja tidak diberi kekuasaan untuk menjadikan orang baik. Oleh karena itu kita tidak mengolok kalau ada kiai anaknya tidak baik. Aja dilokno, jan. Ayo berlomba-lomba. Iki mumpung tahun ajaran baru full, didanai. Ayo kita danai. Kita danai ya. Kita berlomba-lomba, kita mendanai, mengajak orang baik. Nek ono pilkades nggih mani politik uang. Kenapa? Itu yang jelas nafsu ya. Kalau kita politik uang pada ngaji itu enggak masalah ya kan. Misalnya mau mendanai, ayo ngaji tak danai. Itu loh enggak masalah. Bagus. Kenapa kalau begini ini yang pasti bayaran kok, berhasil atau tidak pasti bayaran kok enggak mau? Berhasil atau tidak pasti bayaran. Lah kok gak mau, gak gelem. Makanya kita catat dulu, kita data siapa yang akan kita ajak. Coba detik 1, 2, 3, 4, 5 terus kemudian kita datangi. Lasta alaihim bimusaitirin, tiada kamu hai Muhammad atas mereka orang yang berkuasa. Makanya tidak usah putus asa. Diajak 1 kali 2 kali tidak mau, malah kita dipisui, ya sudah, jangan putus asa. Memang kita nggak berkuasa kok, kita hanya diperintah untuk mengajak saja. Kita diperintah untuk mengajak saja. Illa, akan tetapi man tawalla, siapa yang berpaling, wa kafara, dan kafir, kita hindari berpaling dari ajakan. Kita hindari berpaling dari ajakan. Nomor 2, kita sabar apabila ada orang yang berpaling dari ajakan kita.
kita sabar, ya, tetap gigih menjalankan, mengajak pada kebaikan, yaitu fadzakir, memberikan peringatan menghadapi orang yang berpaling. Jadi mesti rata-rata ada dua, kita hindari berpaling, nomor dua kita hindari putus asa menghadapi orang yang kita ajak, kita peringatkan kemudian berpaling. Ya sudah, memang banyak atau ada orang yang sudah nggak bisa diajak. Illa man tawalla, tetapi orang yang berpaling, wa kafaro, dan kafir, dan ingkar. Satu, kita hindari ingkar atas ajakan kebaikan. Nomor dua, kita sabar menghadapi orang yang ingkar. Tetap saja kita laksanakan perintah Allah, kita ajak kebaikan, kita peringatkan pada kebaikan. Sekali lagi, jika kita tidak mau mengajak atau memperingatkan pada kebaikan, kalau mati pasti menyesal. Bagaimana minta derajat tinggi kalau tidak mau mengajak-ajak? Bahkan orang yang tidak mau memberi peringatan atau mengajak itu mati dalam keadaan munafik. Man mata walam yaghdu aulam yakhtur fi balihi mata min syu'bati minan nifaq. Siapa yang mati dan tidak pernah berjuang atau tidak pernah terbesit dalam hatinya untuk berjuang, maka mati dalam keadaan munafik. Naudzubillah. Jane ngajak niku enak loh, ambek nang warung ya, terus ngajak ya oleh ganjaran. Gitu. Fayu'adzibuhum Allahul 'adzabal akbar. Fayu'adzibuhu, maka mengazab pada mereka, padanya Allah. Fayu'adzibuhu, maka mengazab padanya. Kita takut ancaman Allah, yaitu akan mengazab pada orang yang berpaling dari ajakan. Kita takut ancaman Allah. Ancaman Allah ini pasti. Kita takut ancaman Allah bagi orang yang berpaling dan ingkar atas ajakan. Kemudian nomor dua, kita serahkan urusannya kepada Allah. Kalau ada orang yang kita ajak kemudian berpaling, ya sudah, aja dilokno. Walaupun anaknya sendiri, jangan diolok. Anak saya sudah saya ajak tapi masih tidak mau saja, kurang ajar, jangan begitu. Ya sudah, pokoknya kita laksanakan kewajiban, ya sudah. Kita tidak punya hak, kita tidak punya kuasa. Ini fayu'adzibuhu, maka mengazab padanya. Allah. Kita malu kepada Allah apabila Allah mengazab, sebab Allah Maha Sayang. Jangan sampai Allah mengazab kita. Mestinya kita malu kepada Allah. Allah yang Maha Sayang kok sampai mengazab. Misalnya ada kiai yang sayang sekali, yang membantu segala sesuatu, ternyata kiai itu mengazab, kan mestinya kita malu. Tidak bisa balas budi saja kepada Allah, itu sudah malu, ya. Dan nggak bisa, mesti kok diazab oleh Allah, kan mestinya malu. Dan nomor dua, azab Allah itu sangat berat. Al-adzabul akbar, pada siksa yang besar. Maka kita hindari atas siksa yang besar, ancaman siksa yang besar, yaitu berpaling dari ajakan pada kebaikan. Inna ilaina iyabahum, sungguh pada kami tempat kembali mereka. Inna ilaina iyabahum, sungguh pada kami tempat kembali mereka. Dari kata inna, kita yakin bahwa berita tentang kembali pada Allah, kita kembali pada Allah adalah berita yang benar.
Nomor 2, ilaina, yaitu kepada Allah. Kita hanya kepada Allah kembali kita. Hanya kepada Allah kita kembali, tidak pada yang lain. Hanya pada Allah kita kembali. Ia bahum, tempat kembali mereka. Kita sadar bahwa kita kembali kepada Allah. Itu semua pasti, satu kepastian, yaitu kembali kepada Allah. Tidak ada ragu-ragu lagi. Bagaimana kalau kita kembali kepadanya, tetapi Allah murka pada kita? Na'udzubillah min dzalik. Summa alaina hisabahum. Summa, kemudian, inna alaina, saya ulangi, inna alaina, sungguh atas kami, hisabahum, hisab mereka. Summa inna alaina, kemudian sungguh atas kami. Jadi kita pasrahkan, kita pasrahkan orang yang kita ajak itu, kita dakwahi kepada Allah. Kita pasrahkan saja. Jangan marah kalau ada muridnya melanggar akhlak. Jangan marah, pasrahkan pada Allah. Soalnya kita mengajak adalah ikhlas karena Allah. Makanya kita pasrahkan. Apakah dia itu dihisab dengan ringan atau berat, kita pasrahkan pada Allah. Nggak usah marah-marah. Summa inna alaina, kemudian sungguh atas kami. Nomor 2, kita hindari mengatakan orang itu jelek atau bagus. Yaitu kita hindari mengvonis, memutuskan bahwa orang itu jelek atau bagus, tapi kita serahkan kepada Allah. Jadi kita mengajak, kita memberi peringatan, tapi kita serahkan pada Allah. Jangan dimarahi, anjan anak kecil, ngelon bapake barang ya. Anaknya sing gak kena dikandani, bapake dilokno. Itu dosa. Serahkan aja pada Allah. Itu kalau begitu tidak punya iman. Serahkan pada Allah sudah, itu kita iman. Kita laksanakan perintah, mengajak pada kebaikan, memperingatkan pada kebaikan, tapi kita serahkan pada Allah hisabnya kalau ada orang berpaling. Summa inna alaina, kemudian sungguh pada kami. Itu kita serahkan pada Allah. Hisabahum, hisab mereka, yaitu perhitungan mereka. Kita hindari menghitung-hitung orang, meskipun murid kita. Kita hindari menghitung-hitung orang, meskipun murid. Maksudnya apa? Menghitung-hitung apa? Oh, ini muridku ini sudah dukur, oh ini muridku ini. Kita hindari itu. Kita pasrahkan aja pada Allah. Ini hisabahum, hisab mereka. Nomor 2, kita pasrahkan perhitungan amal itu kepada Allah. Kita tidak perlu repot-repot menghitung-hitung amalnya santri. Kita serahkan aja pada Allah. Itu summa inna alaina hisabahum, kemudian sungguh atas kami, tanggung jawab kami, Allah hisab mereka. Makanya kita nggak perlu menghisabnya, serahkan aja pada Allah. Itu memang haknya Allah. Kalau kita ikut-ikut malah kita salah. Sebab yang menjadikan apapun adalah Allah. Surat Al-A'la. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu husa'an ahwa. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan dan yang menyempurnakan, dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan, lalu Allah menjadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Sabbih, sucikanlah
Isma rabbika, nama Tuhanmu, al-a'la, yang maha tinggi. Sabbih, sucikan. Cara mengamalkan yaitu kita mensucikan nama Allah. Tidak ada kekurangan, dan kita agungkan dalam keadaan apapun. Kalau orang itu mencintai, maka cara mencintai yang benar adalah jangan kelihatan aibnya sama sekali. Ya, walaupun tahu kucing, tai kucing, rasa coklat saja. Orang kalau mencintai Allah, maka Allah tidak pernah jelek sama sekali. Subhanallah. Allah tidak pernah buruk. Subhanallah. Allah terus baik. Makanya kita sucikan nama Allah. Kita sucikan nama Allah. Waktu kita makan enak, ya kita sucikan nama Allah. Kita makan tidak enak, ya kita sucikan nama Allah. Dalam keadaan apapun kita bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah. Ya, pada waktu panas, ongkep, kita sucikan Allah. Pada waktu dingin, kedinginan, kita sucikan Allah. Allah tidak pernah salah, tidak pernah jelek. Subhanallah, maha suci Allah. Kita berlomba-lomba mensucikan Allah, bukan berlomba-lomba untuk enak-enakan dunia. Nomor 2, kita berlomba-lomba untuk mensucikan Allah, bukan lomba-lomba enak-enakan dunia. Ayo balapan sampai abah, tak tantang ya. Ayo basun balapan sampai abah. Balapan apa? Mensucikan Allah. Aja gelem kalah sampai abah. Aja gelem kalah. Apa ya gak gelem kalah? Balapan kok dano. Ya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah pada kebaikan. Jadi kita nomor 2 yaitu berlomba-lomba untuk mensucikan Allah. Tadi kita sucikan nama Allah dalam keadaan apapun. Nomor 2, kita berlomba-lomba mensucikan Allah. Isma rabbika, nama Tuhanmu. Jadi walaupun nama saja, nama Allah, kita pakai nama yang baik. Sebenarnya Allah kan maha berkehendak semaunya sendiri, ya kan? Bahasa kasarnya orang yang semaunya sendiri itu apa? Dablek nggih. Gusti Allah maha dablek, ya, misalnya subhanallah. Sebenarnya benar, tapi kita pakai bahasa yang bagus. Bahasa yang mensucikan. Ayo balapan. Sakjane mensucikan Allah, mensucikan nama Allah itu walaupun sambil kerja bisa saja. Kok sampai begitu? Sambil ngomong itu lebih bisa. Tapi kalau memang pertama-tama harus kholwat dulu, harus menyepi dulu, harus bertapa dulu, tidak banyak omong dulu, ya. Nah ini makanya bapak-bapak sekalian, berbanyak-banyaklah bertapa, ya, berbanyak-banyaklah bertapa, menyendiri. Tapi menyendiri yang paling bagus itu waktunya malam, gak wayai kerja, ya. Gak banyak orang. Itu yang paling disenangi ulama itu adalah bertapa di waktu malam. Gak ngomong-ngomong dengan orang, kemudian bertasbih pada Allah. Ayo dilakoni aja, dirungokno tok ya. Dirungokno ya api, tapi dilakukan juga lebih bagus. Sabbihisma rabbikal a'la. Isma rabbika, nama Tuhanmu, al-a'la, yang maha tinggi. Kita agungkan Allah tanpa ada cacat sama sekali. Kita agungkan Allah tanpa ada cacat sama sekali. Kalau ada getaran godaan nafsu atau godaan syaitan dalam dada, Allah itu gimana ya? Langsung bertasbihlah, agungkan nama Allah. Jadi kita agungkan nama Allah Al-A'la, yang setinggi-tingginya. Kita tinggikan nama Allah setinggi-tingginya.
Alladzi khalaqa fasawwa, alladzi zat yang khalaqa telah menciptakan, fasawwa maka menyempurnakan ciptaannya. Alladzi khalaqa zat yang telah menciptakan. Kita ingat Allah pada waktu melihat ciptaannya. Jadi kita ingat Allah pada waktu melihat ciptaannya. Melihat ciptaan apa saja kita ingat Allah. Mulanya ma'rifat pada Allah itu mudah. Ma'rifatul wali itu agak sulit. Sebab la ya'lamul wali illal wali. Tidak mengetahui seorang itu wali kecuali dia juga wali. Alladzi khalaqa zat yang telah menciptakan. Kita lihat ciptaan Allah dengan ingat Allah yang telah menciptakan. Jadi ma'rifat pada Allah, mengenal Allah cukup. Siapa yang menciptakan mata? Allah. Jadi kita memperhatikan mata kita, kita memperhatikan otak kita, kita memperhatikan telinga kita, terus kita ingat Allah. Allah yang menciptakan mata, Allah yang menciptakan otak. Itulah namanya ma'rifat. Ngene ku rep ma'rifat. Nggih. Teruskan. Fasawwa maka dia menyempurnakan. Sebenarnya fasawwaka maka dia menyempurnakan, yaitu penciptaannya. Kita ingat kesempurnaan ciptaan Allah. Kita ingat maha kuasanya Allah dalam menyempurnakan ciptaannya. Perhatikan saja mata ini. Mata ini itu dikasih apa oleh Allah? Tutup, ada tutupnya, ada idepnya, ada apalagi kornea ya, ada yaitu lensa mata dan sebagainya. Kita ingat Allah atas sempurnanya penciptaan. Walladzi qaddara, dan zat yang membatasi, menentukan kadar. Fahada maka dia memberi petunjuk. Satu, kita ingat Allah yang menjadikan orang itu kadarnya tertentu. Kita ingat Allah yang menjadikan kadar manusia itu sebatas tertentu, yang membatasi kadar manusia. Maka nenek anak wong rada bodoh, ya wis itu anjene kadar dari Allah itu dibatasi sedemikian rupa. Gak usah dipaksa-paksa. Nek paksa-paksa tambah susah. Ya sudah, kita ingat Allah yang membatasi kadar manusia. Wis kewandani sampai gepeng ilire ya tetap gak iso. Tetap gepeng seperti ilir ya, seperti ilir. Kupingnya tetap nek Allah memberi kadarnya cuma sekian ya sekian. Jadi kita ingat Allah saja, maka tenang. Tapi kalau tidak begitu tidak tenang lah. Yo di kandhane ke zaman biyen kok cek gak digawe ae. Kok cek gobloke. Susah kita. Tapi kalau kita ingat Allah, memang Allah memberikan kadar sekian, menentukan kadar sekian. Nomor 2, kita mohon pada Allah agar kadar kita diperbanyak. Kadar hidayah diperbanyak oleh Allah. Sebab Allah yang menentukan kadarnya. Ini sebab Allah yang menentukan kadarnya. Walladzi qaddara, dan yang menentukan kadar. Fahada maka dia memberi petunjuk. Kita berusaha mendapatkan petunjuk dari Allah. Misalnya ngaji dan lain sebagainya. Walladzi, dan zat yang akhraja, mengeluarkan al-mar'a, rumput-rumputan. Kita ingat Allah melihat rumput, bahwa Allah yang menumbuhkan rumput. Makanya rumput memang berguna untuk sapi kita, untuk ternak kita. Rumput memang harus diambili agar tidak mengganggu tanaman kita. Tetapi fungsi rumput yang paling utama adalah sebagai sarana untuk tafakur. Allah yang menciptakan rumput, Allah yang menumbuhkan rumput. Faja'alahu hutha'an, maka Allah menjadikan rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Kita sadari maha kuasanya Allah untuk menjadikan rumput itu hijau ataupun kering.
Lah ya kalau kering itu loh kok ya seperti itu. Padahal apa? Kalau hijau itu walaupun kepanasan tetap hijau. Kalau memang hijau, kalau memang hidup, itu loh kepanasan itu loh kok nggak masalah, malah hijau, gitu. Tapi kalau Allah menghendaki kering, kepanasan ya kering. Ini maha kuasanya Allah. Kita ingat maha kuasanya Allah pada waktu melihat seperti kejadian seperti itu. Oh ya, tadi masih ada sebenarnya kita pada waktu apa? Zat yang menumbuhkan rumput. Maka kita ingat maha kuasanya Allah yang menumbuhkan rumput, menumbuhkan rambut, menumbuhkan kuku dan lain sebagainya. Sebab itu semuanya salah satu contoh saja, dikiaskan dengan rumput adalah rambut ya, dan kuku juga. Makanya pada waktu kita motongi kuku, kita ingat Allah. Ya Allah, Engkau yang menumbuhkan kuku, aku tidak kuasa apa-apa untuk menumbuhkan itu. Siapa yang begitu maka diberi pahala oleh Allah yang besar. Ada orang diangkat jadi wali gara-gara melihat kukunya. Pada waktu kuku itu dipotongi, dilihat, ya Allah, Engkau yang menumbuhkan kuku saya tidak kuasa apa-apa ya Allah. Saya tidak kuasa apa-apa untuk menumbuhkan kuku, hanya Engkau ya Allah. Ternyata apa? Setelah itu diberi oleh Allah pahala terus akhirnya bisa mengagungkan Allah, diangkat jadi walinya. Allahumma amin. Ayo segera dimulai praktikum. Jadi sekolah kuliah itu jangan teori saja, praktikum juga. Sanuqri'uka fala tangsa. Sanuqri'uka, akan aku bacakan pada kamu, hai Muhammad, fala tangsa, maka janganlah kamu lupa. Sanuqri'uka, akan kami Allah bacakan pada kamu. Kita berusaha membaca firman Allah, yaitu Al-Quran. Fala tangsa, maka janganlah kamu lupa. Kita berusaha menghafal Al-Quran sehingga tidak lupa. Menghafal Al-Quran kan seharusnya untuk anak kecil-kecil, jangan anak kecil saja. Barangkali kita juga lumayan. Ada orang yang menghafal Quran itu setelah umur 45 tahun baru menghafal. Ada orang yang menghafal Quran itu sudah umur 60 tahun lebih, ternyata setelah itu umur 71 tahun sudah wafat. Ada, tidak apa-apa. Nah, timbang sing dikerjakno gaono jelundrute balas ya. Mbok ya meluangkan waktu untuk menghafal Quran walaupun hanya sedikit. Maka jangan lupa, maka hindari melupakan melupakan Al-Quran. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah menghendaki. Illa, kecuali apa yang sya'a menghendaki sapa Allah. Kita berusaha untuk tidak melupakan Al-Quran, tetapi kita sadari bahwa Allah berkehendak atas segala sesuatu. Tapi kita sadari bahwa Allah berkehendak atas segala sesuatu. Innahu ya'lamul jahra, sungguh Dia Allah mengetahui yang terang. Kita sadar bahwa amal lahir kita itu diketahui oleh Allah. Oleh karena itu kita amal lahir yang baik. Wa ma yakhfa, dan apa yang tersembunyi. Kita sadar bahwa apa yang tersembunyi dalam tersembunyi dalam hati kita diketahui oleh Allah. Oleh karena itu kita menggunakan batin kita hanya untuk mengagungkan Allah. Ini illa masya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami memudahkan kamu hai Muhammad lil yusra, untuk kemudahan, yaitu maksudnya kemudahan yaitu keenaan, kebahagiaan, yaitu kemudahan untuk menuju surga. Wa nuyassiruka, dan kami mudahkan kamu hai Muhammad lil yusra, pada kemudahan atau surga. Kalau dunia berarti pada kemudahan untuk menuju surga.
Jadi jika dipermudah untuk menuju kebaikan, maka kita yakini bahwa itu memang Allah memudahkan, yang memudahkan pada kebaikan. Ngaji kok gampang, kok gak abot, itu kita syukur pada Allah, memang Allah yang memudahkan. Wa nuyassiruka, dan kami mudahkan. Nomor 2, kita berusaha dimudahkan oleh Allah untuk kebaikan. Kemudian lil yusra, pada kebaikan, pada kemudahan. Maksudnya yaitu hidup mudah di dunia dan di akhirat. Atau lil yusra itu yaitu akhirat, maksudnya surga atau kebaikan. Maka kita mohon kepada Allah pada kebaikan di dunia atau keenaan di surga saja. Kita minta dimudahkan itu pada kebaikan saja atau pada surga. Tapi untuk maksiat kita mohon disulitkan saja. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Fadzakir, maka berilah peringatan. In nafa'at, sungguh manfaat, adzikra, peringatan. Sekali lagi kita wajib memberi peringatan. Kalau tidak bisa ya itu diajak untuk pada peringatan, pada pengajian. Sebab sungguh peringatan itu bermanfaat. Fadzakir, maka kita laksanakan peringatan. Inna fa'ati dzikra, sungguh bermanfaat peringatan itu. Kita sadari peringatan pasti ada manfaatnya. Kalau tidak sekarang, mungkin 10 tahun yang akan datang. Ya. Ada anak MI diajari oleh gurunya, ternyata dilaksanakan pada waktu sudah dewasa, berpuluh-puluh tahun, belasan tahun baru dilaksanakan. Makanya pasti bermanfaat peringatan itu. Jangan dilecehkan peringatan. Mungkin bermanfaatnya sekarang, mungkin yang akan datang. Saya dzakkaru may yakhsha, akan mengambil peringatan. May yakhsha, orang yang takut. Kita berusaha mengambil peringatan. Nomor 2, kita berusaha takut. Kalau takut pada Allah, takut pada hari akhir, maka bisa menerima peringatan. Makanya peringatan itu hanya untuk orang yang takut saja. Peringatan itu 2 kali. 1, barangkali dia takut. Ya, barangkali dia takut. Atau 1, barangkali dia ingat. Nomor 2, barangkali dia takut. Mudah-mudahan manfaat. Berarti kita beri peringatan. Ayo berlomba-lomba untuk memberi peringatan. Programkan. Kalau malam ini, maka angan-angankan bahwa besok saya akan mengajak ini, biar tidak lupa. Besok betulan kerjakan, biar tidak lupa. Sebab kalau ngerjakan pasti terus jadi berkelanjutan terus. Tapi kalau nggak dimulai, ya sudah, tidak ada. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.